Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nugraha Rahdhani, NIM A01219045 dari mahasiswa Desain Furnitur B 2019. Di video ini saya akan mempresentasikan konsep desain office table yang sudah saya buat. Seperti apa desainnya? Langsung saja kita mulai videonya. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konsep desain office table yang saya buat, pertama kita harus mengetahui deskripsi umum mengenai office table. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Office table atau yang biasa disebut meja kerja pimpinan merupakan salah satu furnitur pengisi ruang kerja pimpinan di kantor. Meja kerja pimpinan memiliki fungsi sebagai tempat menerima tamu, menulis, membaca, bekerja dengan komputer atau laptop, menyimpan file dokumen, dan terkadang juga digunakan sebagai tempat meeting. Nah, itu mungkin deskripsi singkat yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita lanjut ke pengumpulan data dan permasalahan dari office table yang saya desain. Di sini saya mendapatkan 3 poin. Poin pertama, dibutuhkan office table yang elegan, profesional, dan dapat meningkatkan kewibawaan dari seorang pemimpin yang menempatinya. Poin kedua, menerapkan parameter ergonomi sehingga nyaman untuk digunakan dalam waktu berjam-jam. Dan poin yang terakhir, semua kegiatan dapat dilakukan di satu tempat menggunakan satu meja. Nah, itu 3 poin dari permasalahan dan pengumpulan data yang saya kumpulkan. Sekarang lanjut di bagian brainstorming. Di sini saya sudah memetakan beberapa poin pendekatan untuk menyusun konsep desain. Yang pertama ada tipe furnitur. Di sini ada 3 tipe dan saya memilih indoor karena furnitur yang saya buat ini untuk di dalam ruangan gitu. Yang kedua ada pendekatan fungsi. Di sini ada 5 fungsi, yaitu untuk tempat menerima tamu, menulis dan membaca, bekerja dengan laptop, menyimpan file, dan tempat untuk meeting. Untuk pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan teknologi. Di sini saya menggunakan mesin dan ukir manual. Untuk pendekatan sosial, di sini saya memetakan 2 poin, yaitu yang pertama target pasar, yang kedua usia. Sedangkan untuk pendekatan gaya desain, di sini saya mengusung konsep desain gotik seperti itu. Lalu untuk pendekatan finishing, saya memilih finishing politur water based dengan kadar glossy medium. Untuk pendekatan material, di sini saya memakai material dari ash wood. Untuk pendekatan konstruksi, di sini ada beberapa konstruksi yang saya pakai. Yang pertama itu ada butt joint, kedua ada tenon mortise, ketiga ada dowel, keempat ada screw, dan yang terakhir ada laminasi lidah dan alur. Nah, itu adalah hasil dari brainstorming yang sudah saya lakukan. Dan ini adalah konsep desain yang pertama. Sekarang kita lanjut ke konsep desain yang kedua. Dan ini adalah konsep desain yang ketiga. Oke, dari ketiga desain itu saya putuskan untuk memilih konsep desain yang pertama, namanya Maranello Deratram 21st Office Table. Nah, alasannya dari ketiga alternatif desain yang saya buat, saya memutuskan untuk memilih alternatif desain pertama dengan dasar pertimbangan. Yang pertama, desain alternatif 1 bentuknya dinamis dan kesan gotiknya itu sangat terasa dengan adanya ukiran dan penerapan tiang-tiang yang memiliki alur. Nah, untuk poin kedua dari segi estetika, alternatif desain pertama memiliki nilai jual yang lebih dari alternatif desain yang lainnya. Poin yang ketiga, memiliki komposisi desain yang balance dan harmonis. Bisa kita lihat bersama di sini, komposisi mejanya itu sangat balance, di kanan ada dan di kiri juga ada. Untuk poin yang terakhir, alternatif desain pertama memiliki meja yang terpisah antara meja komputer dengan meja penyimpanan, sehingga memudahkan pengguna untuk memindahkan furnitur itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu 4 poin dasar pertimbangan kenapa saya memilih desain alternatif yang pertama.
Sekarang kita lanjut ke bagian pendekatan gaya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di brainstorming, saya memilih Gothic style. Jadi Gothic furnitur memiliki ciri khas yang unik, yakni banyaknya ornamen-ornamen pahatan yang hampir bisa kita temui di seluruh sudut-sudutnya. Hal lain yang menjadi fitur penting dari furnitur ini adalah penggunaan tiang-tiang serta bentuk-bentuk lajur. Contoh dari furnitur Gothic itu bisa kita lihat bersama di share screen. Itu ada lemari yang memiliki gaya Gothic. Selanjutnya, kenapa saya mengusung konsep desain dengan memilih Gothic style ini? Karena gaya Gothic mempunyai aura atau kesan yang elegan, menawan, berwibawa, profesional, eksotis, dan kompleks, sehingga cocok ditempatkan di ruang pimpinan perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendekatan fungsi. Di sini ada beberapa fungsi dari office table yang saya buat, antara lain yang pertama untuk tempat menerima tamu, yang kedua untuk menulis atau membaca, dan yang ketiga untuk bekerja dengan laptop, keempat menyimpan file dokumen, dan yang terakhir tempat untuk meeting. Kita lanjut ke pendekatan sosial. Office table ini memiliki pendekatan sosial untuk pimpinan perusahaan yang menginginkan furnitur yang memiliki desain gaya Gothic, menginginkan aura atau kesan yang dapat meningkatkan kewibawaan, kekuasaan, elegan, menawan, profesional, eksotik, dan kompleks. Sekarang kita lanjut ke pendekatan teknologi. Nah, di sini seperti yang saya ucapkan tadi, di sini saya menggunakan dua cara, yaitu cara modern dan cara manual. Untuk cara manual itu diaplikasikan melalui teknik ukir. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hasil ukiran yang otentik dan memiliki seni yang cukup tinggi, dikarenakan teknik pembuatannya yang cukup rumit. Jadi di sini saya memilih ukir manual biar kesan handmade-nya itu terasa gitu. Untuk mesin, nah di sini digunakan untuk memotong dan membelah kayu menggunakan mesin-mesin yang biasa dipakai di industri. Itu untuk pendekatan teknologi. Sekarang kita lanjut ke pendekatan material. Di sini saya memilih material aswood. Kenapa saya memilih material aswood? Karena aswood merupakan jenis kayu yang berkualitas dan kuat serta memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca. Kayu ini tidak mudah bengkok meskipun musim dingin dan bisa diandalkan untuk pembuatan barang-barang kebutuhan rumah tangga ataupun yang lainnya. Selain itu, aswood juga memiliki serat alami yang indah sehingga dapat menambah nilai estetika pada suatu furnitur yang menggunakan kayu tersebut. Jadi kayunya itu putih, terus ada serat-seratnya yang kelihatan, dan itu menambah nilai estetika tersendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pendekatan konstruksi. Nah, di sini saya menggunakan 5 konstruksi. Yang pertama ada butt joint, kedua ada screw, tenor mortise, laminasi lidah dan alur, dan yang terakhir saya menggunakan dowel. Nah, di sini butt joint saya gunakan untuk konstruksi ukiran gitu. Untuk screw digunakan untuk menyambungkan material kayu dengan muka laci atau kayu dengan kayu. Alasan saya menggunakan screw ini karena lekatannya lebih kuat. Untuk tenor mortise dipilih karena kuat dan mudah dibuat. Tenor mortise digunakan untuk menyambung satu kayu dengan kayu yang lainnya. Selanjutnya ada laminasi lidah dan alur. Laminasi lidah dan alur digunakan untuk menyambung kayu satu dengan kayu yang lainnya untuk melebarkan papan. Seperti itu. Dan yang terakhir ada dowel. Digunakan untuk menyambung material kayu dengan kayu. Dan yang terakhir ada dowel. Digunakan untuk menyambungkan material kayu dengan kayu. Saya memilih dowel karena memiliki sifat yang praktis dan fleksibel. Selanjutnya kita lanjut ke pendekatan finishing. Jadi di sini saya memilih finishing polytool water base dengan kadar glossy medium. Ada beberapa pertimbangan mengapa saya memilih finishing ini. Yang pertama karena tahan lama dan mampu memproteksi dengan maksimal. Yang kedua bisa memberikan beragam tampilan yang menawan. Selanjutnya aman digunakan bagi kesehatan manusia.
Dan yang terakhir, mudah diaplikasikan. Nah, itu beberapa poin mengapa saya memilih Politur Water Base dengan kadar glossy medium. Selanjutnya kita menuju ke gambar kerja. Nah, jadi di gambar kerja ini kita bisa melihat sekilas mengenai wujud dari office table yang saya buat. Di sini sudah terlihat overall dimension dan juga tampak mulai dari tampak depan, tampak samping hingga tampak belakang dan atas. Di sini juga saya sudah menambahkan detail dari ukiran yang saya pakai pada muka office table. Selanjutnya kita lanjut ke gambar kerja dari meja penyimpanan. Nah, di sini meja penyimpanan ini bakal berada di samping kanan dan samping kiri. Di meja ini juga menggunakan ukiran namun lebih sederhana daripada meja yang tadi. Di sini kita juga bisa melihat overall dimension mengenai meja ini dan juga bisa mengetahui tampak dari depan, samping, atas, dan belakang. Seperti itu. Dan ini adalah hasil render dari meja komputer. Jadi penampakannya bakal seperti ini. Lalu yang ini hasil render dari meja penyimpanan. Selanjutnya ini adalah hasil render dari satu set. Jadi untuk meja penyimpanan bakal ada di samping kanan dan samping kiri seperti yang saya ucapkan tadi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas kelebihan dari produk ini. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kesannya mencolok, misterius, eksotis, dan kompleks, yang mana merupakan implementasi dari penerapan gaya gotik. Yang kedua, konstruksi kuat dan tahan lama dengan beberapa pertimbangan dan brainstorming yang sudah saya lakukan. Yang ketiga, material yang digunakan memiliki spesifikasi yang bagus dan kuat, serta memiliki serat alami yang indah. Lalu yang keempat, memiliki finishing yang bagus, dapat mempercantik tampilan, dapat melindungi kayu, dan ramah lingkungan tentunya. Dan poin yang terakhir, nyaman digunakan untuk kegiatan perkantoran karena menerapkan parameter ergonomi. Nah, itu beberapa poin dari kelebihan produk ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Gracias, adios. Bravo.